Halo, selamat siang. Jadi kita lanjut ya materi vektornya. Di sini kita akan bahas tentang penjumlahan vektor. Dasar penjumlahannya cukup untuk di sesi ini 2 vektor saja. Untuk sesi selanjutnya lebih dari 2 vektor dan penguraian ke masing-masing sumbu. Oke, di sini kita bahas dulu simpel ya penjumlahan vektor. Jadi ada sifat dasar vektor. Kalau misalnya itu vektor A, arahnya sedikit diagonal ke atas. Kemudian itu adalah vektor minus A. Panjangnya harus sama, arahnya harus sama. Tapi bukan arahnya kebalikan maksudnya. Besarnya itu berarti panjangnya sama, tapi arahnya 180 derajat atau kebalikan dari yang tadi. Vektor B kalau misalnya turun ke sana berarti apa? Vektor minus B berarti arahnya ke sana, ke atas. Itulah vektor minus B, itu sifat dasar. Nah, sekarang jumlahan dengan grafik vektor A yang tadi, vektor yang A yang ini. Nah, kita jumlahkan dengan vektor B yang itu. Jadi dari ujungnya vektor A ketemu pangkalnya vektor B. Kemudian hasilnya, resultannya mulai dari pangkalnya vektor A ke ujung vektor B. Itulah nilai resultan atau hasilnya. A tambah B itu RA, vektor A tambah vektor B. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya vektor A dikurang vektor B. Jadi vektor A dikurang vektor B itu sama aja seperti vektor A ditambah vektor yang minus B. Jadi kalau tadi vektor B arahnya turun ke sini, vektor minus B itu arahnya kebalikannya. Tapi panjangnya sama. Kita lihat gambarnya. Vektor A sama vektor minus B. Vektor minus B jadi akan ke atas kan. Tadi kalau B ke bawah. Resultannya sama, dimulai dari pangkalnya ke ujungnya. Dan hasilnya sudah pasti berbeda dengan yang tadi ya. A tambah B sudah pasti berbeda dengan A minus B. Dilihat dari panjangnya dan arahnya sudah pasti berbeda. Lalu bagaimana kalau misalnya vektor minus A minus B? Itu sama seperti vektor minus vektor A plus minus vektor B. Minus A, jadi kan minus A sekarang ke kiri nih. Minus B ke atas. Dijumlahkan. Jadi hasilnya yang putih itu. Itulah resultan. Sekarang ada penjumlahan yang sifat komutatif ya, seperti matematika. Ada vektor A, diagonal ke atas tadi, vektor B, ke bawah seperti itu, dan vektor C tambahannya arahnya naik. Tidak harus naik. Sifatnya ada. Itu sebenarnya sifat dari vektor bahwa vektor A tambah vektor B tambah vektor C itu nggak harus berurutan, boleh diganti ternyata. Jadi vektor A tambah vektor C tambah vektor B itu sama. Atau misalnya vektor C tambah B vektor A tambah vektor A. Itu besar dan arahnya sama. Kita buktikan bahwa vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Resultannya tarik dari mulai sampai akhir dong. Itu resultannya. Jadi A, B, C hasilnya itu. Sekarang A, C sama B kita coba. A, C sama B. Vektor A tambah vektor C tambah vektor B ke bawah. Hasilnya adalah sama. Sekarang kita coba yang terakhir. Vektor C tambah vektor B tambah vektor A. Vektor C tambah vektor B tambah vektor A. Hasilnya sama. Jadi panjangnya sama, arahnya sama. Itulah sifat dasar dari vektor ya. Penjumlahan vektor. Kemudian ini sifat komutatif. Jadi bebas kalau kalian misalnya ada penjumlahan 3 vektor nih. Yang mana mau dijumlahkan terlebih dahulu, oke, nggak masalah. Misalnya ada A tambah B tambah C, boleh kalian A tambah C dulu, nanti hasilnya ditambah dengan B, sama artinya. Atau misalnya B tambah C dulu, nanti hasilnya baru ditambah A, bebas, sama. Tapi sangat penting bahwa tanda negatif itu yang sangat berarti ya, seperti yang sebelumnya.
Nah, sekarang di sini, misalnya ada lumba-lumba, diagonal ke atas. Ya, diagonal habis itu ke kanan. Nanti ada vektor 1, ada vektor 2, itulah resultannya. Resultan sama dengan vektor 1 tambah vektor 2. Vektor 1 tambah vektor 2. Yang seperti tadi kan, itu namanya cara poligon. Sekarang, ini sama. Panjangnya sama, V1. V2-nya kita tarik langsung ke pangkal. Ya, kalau tadi pangkal ujung, terus pangkal ujung, temu hasil. Kalau sekarang pangkal sama pangkal. Jadi pangkal sama pangkalnya berimpit di sini. Ini namanya. Kemudian kita tarik garis yang sepanjangnya boleh sejajar sama V2 di sini ke atas di ujungnya sini. Kemudian kita tarik lagi garis yang sejajar ya, sejajar sama V1 ke sini dari ujungnya V2. Barulah kita tarik dari titik pangkal ke titik ujung nih. Set. Nilainya sama. Dia akan memiliki nilai yang sama. Besar dan nilai yang sama. Berarti vektor resultannya sama. Ini yang disebut dengan cara jajaran genjang. Jajar genjang. Dari sinilah nanti kita akan mulai menghitung angka. Tidak cuma vektor A atau VB. B. Nah, ini contohnya sama. Ya, jajar genjang A sama B ada di sana. Sudut di antara A sama B kita misalkan dengan theta. Nah, ketemulah resultannya R. Jelas banget ya, jelas sekali bahwa vektor A yang ini sejajar, vektor B yang ini sejajar. Dan jelas vektor A tambah B dengan sudut theta, tetanya bebas berapapun dia bisa. Ya. Dengan sudut theta, maka panjangnya R ini bisa dihitung dengan rumus itu. Panjangnya atau besarnya. Jadi vektor A, jadi A berapa? A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta. Cos theta yang digunakan ini. Jadi kita bisa menghitung berapa besar dari resultannya menggunakan rumus ini, rumus jajar genjang. Kemudian kita juga bisa menghitung nilai sudut. Ya, tadi kan nggak ada sudut, sekarang di sini ada sudut. Kita misalkan antara sudut resultan yang putih sama yang merah itu sudutnya alfa. Kemudian yang ungu sama yang putih itu sudutnya beta. Jadi ada sudut nih antar masing-masing komponennya. Nah, dinyatakan bahwa perbandingan antara R resultan totalnya tadi per sin theta, jadi sini semua itu sama dengan vektor A per sinnya bukan A tapi sinnya beta. Kalau A nya sini berarti sudutnya kita pakai ini. Nempel sama yang sebelahnya, bukan sama yang A. Kalau vektor B per sin seberangnya sini A. Jelas sekali. Kalau lihat dari gambar sangat jelas ya. Itulah hubungan antara vektor dengan sudut-sudutnya dan bagaimana menghitung jumlah dari dua vektor dengan metode jajar genjang. Contoh nih. Nah, sebuah kapal bergerak dengan navigasi ke utara sepanjang 40 km. Gerak ke utara 40 km. Kemudian berapa? 20 km dengan arah 30 derajat. Ini 30 derajat nih. Derajat terhadap timur. Berapa jarak dan perpindahan kapal tersebut? 30 derajat terhadap timur. Atas utara, ini ke kanan timur. Ini 30 derajat terhadap timur. Jadi kita ngambilnya ke sini 30 derajat, bukan ke bawah. Jadi kalau misalnya hitung derajat itu arahnya kebalik. Mulainya dari sini titik awal. Mulai dari sumbu X positif ke atas. Jadi di sini. Berapa jarak dan perpindahan? Kalau jarak gampang kan, tinggal hitung 40 tambah 20 hasilnya 60 km. Kalau perpindahan, nah
Kalau perpindahan jelas sekarang. Step. Kita bisa hitung dengan metode jajar genjang. Jadi yang tadi di atas kita tarik ke bawah. Atas tarik ke bawah. Vektor A sama vektor B. Rumusnya sama seperti tadi. Hasilnya sama. Cara jajar genjang. Bawah besarnya R. Nah kan. Yang ini 40. Yang ini 20. Rumusnya 40 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 2 dikali 40 dikali 20. Cos 60 derajat. Nah, 60 derajat kita gunakan adalah yang ini. Jadi 30 derajat itu nggak kita pakai. Kita pakai 60 derajat. Jadi sudut di antara A dan B persis yang mengapit. Persis di sana. Untuk menyederhanakan perhitungan yang di akarnya banyak ini, biar nggak banyak nolnya, kita bisa cari kelipatannya dia. Oke, jelas di sini. 40 sama 20. Jadi A sama B-nya ini 40 sama 20. Kita cari kelipatannya, KPK-nya. Misalnya 20, boleh kita tarik keluar. Jadi 40 sama 20 kan tinggal kali 2, bisa 2. 20 sama 20 ya 1. Tinggal 2 kali 1, kali 2 kali 1 cos 60 derajat. Hasilnya 20 dikali 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 2 kali 2 kali 1, 4. Cos 60 derajat ini. Setengah. Ingat sekarang bahwa apa? Kalian menggunakan sin, cos, bahkan tan. Jadi pelajari yang itu. Diingat. Kalau bisa hafal. Jadi R itu tinggal kita hitung 4 tambah 1 5 coret sisa 2. 5 tambah 2 7. Hasilnya adalah 20 akar 7, atau kalau misalnya kita hitung akar 7-nya hasilnya adalah 52,9 km. Itulah perpindahan. Jadi kalau jaraknya tadi ketemunya 40 tambah 20 60, sedangkan kalau perpindahannya hanya 52,9 km. Jelas berbeda mana yang dinyatakan dengan skalar dan mana yang vektor. Itu adalah perpindahan. Oke. Tugas sama, jadi kalian gunakan itu perhitungannya. Lu buat gaya masing-masing 10 Newton, sudutnya 60 derajat nih gaya. F1 gaya vektor juga ya. Ada F2 sudutnya 60 derajat. Hitung resultan kedua gaya. Gampang. Tinggal hitung R. Berapa besarnya ya besarnya. Kemudian besar sudut antara gaya dengan resultan F1. Ini yang belum kita bahas, tapi rumusnya sudah saya berikan. Silahkan dikerjakan mulai dari setelah kalian nonton video ini. Gampang, tinggal itu dan sinnya. Saya akan lihat untuk minggu depan bisa nggaknya itu. Tugas 2. Dua gaya masing-masing F1 dan F2 40 Newton mengapit sudut 120 derajat. F1, F2. Nah, sekarang sudutnya 120 derajat. Kalau tadi kan 60 derajat. 120 derajat bagaimana? Sekarang tentukan resultannya. Kalau bisa kalian gambar lah hasilnya jadi seperti apa. Kalau misalnya sudutnya 120 derajat. Arahnya kemana resultannya. Yang tadi juga. Kemudian tadi kalian udah hitung resultan, tinggal masukkan rumus, ganti angka. Terus untuk nilai cos 120 derajat kalian pasti menggunakan 120 derajat. Boleh kalian gunakan kalkulator. Boleh, tabel boleh. Karena belum dapat kan di matematika. Kemudian besar sudut antara R dan nilai F1. Nanti kalau misalnya ketemunya harusnya saya kasih clue. Set. Kalau kurang lebih resultannya ke sini. Kalau pakai penggaris dia biar bagus ya, kurang lebih resultannya ke sini. Ini harusnya R.
Jadi untuk yang B, besar sudut antara gaya R dengan F1 ini sudutnya berapa? Sudut theta sama dengan berapa? Plus pertanyaan ke C, besar F1 dikurang F2. Kalau resultan tadi, kalau ini kan F1 tambah F2. Kalau yang ini gimana? Ingat, F1 min F2 itu sama dengan F1 tambah minus F2. Jadi F2 nya tinggal ganti arah. Belajar sekarang menggambar vektor di buku latihan kalian, belajar gambar pakai penggaris. Jadi ini kan sama aja dengan saya kasih clue-nya. F1 ditambah dalam kurung minus F2. Aduh. Udah. Itu aja, silakan dikerjakan. Ya, langsung ya dikerjakan, habis nonton langsung dikerjakan hari ini. Jadi nggak banyak beban. Oke, itu aja. Jadi untuk selanjutnya ini masih 2. Selanjutnya kita kemungkinan kita bahas dulu kendalanya gimana, karena pertama kali di sini kalian ketemu materi vektor. Untuk sesi selanjutnya baru saya akan buatin video lagi penjumlahan lebih dari 2 vektor. Jadi menggunakan sumbu koordinat lebih enak. Kalau 2 vektor nggak usah. Jadi kalau sumbu koordinat kita gunakan untuk vektor yang lebih dari 2. Jadi ada 3 vektor, 4 vektor gitu. Oke, sampai sesi selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bye.